Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai ibadah kita. Kita bersyukur karena Tuhan membawa kita hingga hari ini Minggu, Oktober tanggal 17, 2021. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau memberkati kami sampai sejauh ini. Dan kami bersyukur karena Engkau menyediakan hari yang khusus untuk kami beribadah, memuliakan nama-Mu dan menguduskan hari ini bagi Engkau. Kami berdoa Tuhan berkati jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita menyanyikan pujian bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Louder and
Bapak Ibu, kita sungguh bersyukur karena Tuhan membawa kita sampai kepada Oktober tanggal 17 2021 hari ini. Masih dalam tema God is in control. Hari ini saya akan bawakan firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan mengontrol dan mengatur jalan hidup orang percaya. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman-Mu. Bapa dalam surga, sebagaimana hamba telah diberkati oleh kebenaran bagian firman Tuhan hari ini, bagaimana Engkau mengatur jalan hidup orang percaya, kami berdoa supaya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat untuk tiap Bapak Ibu di rumah yang mendengarkan dan beribadah pada hari Minggu ini. Hamba berdoa supaya kebenaran firman Tuhan ini menjawab tiap-tiap kebutuhan kami, menjawab tiap-tiap kekhawatiran, ketakutan kami tentang masa depan kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita baca Amsal pasal 16 ayat 9, bagian firman Tuhan yang mendasari khotbah hari ini. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Bapak Ibu, banyak orang percaya berpikir bahwa dia mengenal, mengetahui Tuhan dengan intimasi, mengenal Tuhan dengan sangat baik, mengenal Tuhan dengan benar. Tapi seringkali tidak, Bapak Ibu. Mengapa saya katakan tidak? Karena seringkali ketika kita mengalami pergumulan, masalah dalam hidup kita mulai dihinggapi oleh kekhawatiran dan ketakutan. Itu salah satu tanda kita tidak mengenal Tuhan. Kita tidak mengenal karakter Dia, sifat Dia dengan benar. Padahal hal yang paling Tuhan inginkan dalam hidup kita sebagai orang percaya adalah mengenal Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca Hosea 6 ayat 6, Bapak Ibu baca dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan mengatakan, aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran, korban harum-haruman atau apapun, bahkan dari semua bentuk jenis pelayanan kita. Apapun itu, tetap pengenalan akan Allah adalah hal yang paling disukai atau dicintai oleh Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam Alkitab, Tuhan menggambarkan relasi Allah
dengan manusia, khususnya dengan orang percaya, dengan gambaran sebagai gembala dan domba. Mengapa Tuhan memakai gambaran gembala dan domba? Karena gambaran gembala dan domba ini menunjukkan keintiman, keakraban yang dibangun dari hari ke hari. Seperti domba taat pada suara gembalanya, seperti itulah kita harus belajar untuk taat pada suara gembala kita. Belajar mendengarkan, mengenalnya dengan baik. Percaya sepenuhnya, bergantung penuh kepada dia. Kemanapun dia membawa kita, kita percaya kepada pimpinan gembala itu. Bapak Ibu, di Israel rumput bukanlah hal yang mudah untuk dicari karena kondisi tanahnya yang berbatu-batu. Sehingga membuat para gembala harus lebih aktif untuk berkeliling mencari tempat yang berumput hijau. Ada seorang ahli teologi yang namanya Judith Vane. Judith Vane ini mengambil gelar PhD dari University Durham. Satu kali dia pergi ke Israel khusus mengadakan penelitian tentang bagaimana kehidupan domba dan gembala dalam ruang lingkup atau dalam budaya Israel. Waktu dia pergi di sana selama beberapa bulan, satu kali dia menjumpai 3 orang gembala yang sedang berkumpul menggembalakan domba mereka di dekat jalan di kota Yerusalem. Dia datang mendekat dan mengamati mereka sedang berbincang. Sementara mereka berbincang, kumpulan domba mereka berbaur menjadi satu. Sehingga dalam hati Judith berpikir bagaimana gembala ini bisa memisahkan mana domba si A, domba si B, dan domba si C. Kemudian sesudah mereka berbincang beberapa waktu, mereka saling pamit satu dan yang lain, kemudian mereka berpisah. Waktu itulah Judith benar-benar mengarahkan perhatian kepada ketiga gembala ini. Apa yang mereka buat mengejutkan? Mereka hanya memanggil para domba mereka dan dengan ajaibnya semua domba masing-masing tiap gembala itu memisahkan diri dari kerumunan dan mereka pergi ke barisannya masing-masing kepada gembalanya masing-masing. Hal itu sangat mengejutkan karena apa? Mereka mengenal dengan benar suara gembalanya, mengenal dengan benar siapa gembalanya. Dan ini rupanya sistem yang terjadi ribuan tahun sejak dari zaman Perjanjian Lama sampai pada masa sekarang. Sistem penggembalaan domba di Israel ini tidak berubah seperti yang ditulis dalam Yohanes 10 ayat 2-5. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Bapak Ibu lihat bagaimana domba dapat mendengarkan suaranya ketika gembala memanggil menurut nama mereka. Jika semua domba telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Domba mengenal suara gembalanya. Tapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang asing ini tidak mereka kenal. Bapak Ibu, domba adalah jenis binatang yang sangat penuh perhatian. Domba memiliki pendengaran yang tajam, oleh karena itu dengan mudah dia dapat membedakan mana suara gembalanya dan mana bukan. Cara seorang gembala membuat domba-domba itu bisa mengenalnya, mengikutinya adalah ketika domba-domba ini masih kecil, mereka memberi makan dombanya dari tangan mereka sendiri. Sehingga dengan membangun kedekatan ini, membuat para domba ini mengenal suara gembala mereka dengan sangat cermat. Dan mereka menaruh kepercayaan kepada gembala mereka. Sehingga kemanapun para gembala ini memimpin mereka, mereka akan pergi dengan taat karena mereka tahu gembala tidak akan pernah membawa mereka ke jurang. Gembala tidak akan pernah membawa mereka kepada kecelakaan. Tapi gembala akan membawa mereka ke padang yang berumput hijau dan ke air yang tenang. Seperti yang ditulis dalam Mazmur 23 oleh Daud. Daud berdasarkan pengalamannya sebagai seorang gembala, dia tahu bahwa Tuhan adalah gembalanya yang menuntun dia ke tempat yang aman. Tuhan tidak pernah membawa dia kepada kecelakaan. Bapak Ibu, sehingga hari ini kita akan belajar bagaimana Allah mengontrol, secara khusus mengatur hidup orang percaya dengan indahnya. Ingat, jalan hidup kita tidak pernah ada yang terjadi kebetulan. Allah mengatur jalan hidup orang percaya dengan indahnya. Walaupun tampaknya kadang sekarang kita mengalami hal-hal yang sulit.
Kadang ada masanya kita mengalami lembah kekelaman, kita mengalami persoalan demi persoalan. Tapi ingat, gembala kita tidak pernah membawa kita ke dalam jurang. Gembala kita selalu memberikan yang terbaik untuk kita, sehingga belajar dari bagian ini hanya satu hal yang kita butuh, Bapak Ibu. Apa itu? Percaya kepada pimpinan tangannya dengan iman. Jika kita percaya dan beriman kepada Tuhan yang mengatur jalan hidup kita, maka tidak akan ada rasa takut, rasa khawatir, karena iman akan menghasilkan ketenangan, tapi ketakutan akan menghasilkan atau beranak ketakutan. Ibrani pasal 11 ayat 6 mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Hari ini saya mencatat paling tidak ada 5 contoh, ada ribuan contoh, ratusan contoh, tapi paling tidak 5 contoh untuk kita melihat bagaimana Tuhan sebagai gembala kita memimpin dan mengatur jalan hidup kita, sehingga kita tidak perlu khawatir apapun bentuk kesulitan, bentuk masalah, bentuk badai yang sedang kita alami. Yang pertama, mari kita belajar dari Abraham dan Ishak. Ketika Allah memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak sebagai anaknya yang tunggal, yang sudah dinanti selama 25 tahun, Abraham tidak melawan Tuhan. Abraham tidak memberontak. Abraham tidak argue dengan Tuhan, tapi Abraham mengambil langkah iman. Ketika dalam perjalanan mendaki Gunung Moria, Ishak bertanya dalam Kejadian 22 ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Lihat jawab Abraham. Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Bapak Ibu, sebelum Abraham pergi mempersembahkan anaknya Ishak di Gunung Moria, Abraham punya konsep bahwa Allah tidak mungkin membawanya kepada kecelakaan. Allah tidak mungkin tidak menggenapi janjinya untuk membuat keturunan Abraham menjadi banyak. Abraham percaya kalaupun dia harus mempersembahkan Ishak, membunuh Ishak menjadi korban bakaran, Abraham percaya bahwa Allah sanggup membangkitkan Ishak dari dunia orang mati. Sama dengan kita, Bapak Ibu, ketika kita percaya kepada Tuhan, apapun yang Tuhan minta daripada kita, sebesar apapun, seberharga apapun, kita percaya bahwa Tuhan akan menggantikannya untuk kita. Tuhan akan menyediakan untuk kita. Tuhan akan menggenapi janjinya. Tuhan tidak mungkin ingkar janji. Bahkan Tuhan tidak mungkin membawa kita kepada malapetaka dan mempermalukan hidup kita. Tuhan tidak mempermalukan Abraham ketika dia beriman kepada Tuhan. Tuhan menyediakan domba pengganti bagi Ishak. Bapak Ibu, apapun pergumulan Bapak Ibu saat ini, ingat, belajar untuk taat kepada Tuhan, ambillah langkah iman karena Dia mengatur jalan hidup kita. Yang kedua, kita belajar dari Yusuf si pemimpi. Bapak Ibu, menarik ketika Yusuf menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Mimpi itu tidak membuat saudara-saudaranya makin kagum kepada Yusuf, makin senang kepada Yusuf. Tidak. Mimpi itu membuat saudara-saudaranya makin benci dan iri hati kepada dia. Sehingga mereka berusaha bagaimana caranya untuk menyingkirkan Yusuf dari dalam kehidupan keluarga mereka. Kejadian 37 ayat 18 katakan, dari jauh ia, Yusuf maksudnya, telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat kepada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ayat 19, kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi. Lihat Bapak Ibu, lihat. Mereka sangat membenci Yusuf apalagi dengan mimpinya. Lihat tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia, kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Betapa bencinya mereka kepada mimpi Yusuf. Mengapa? Karena dalam dua mimpi itu Yusuf seolah-olah bermimpi kalau satu waktu dia akan menjadi pemimpin yang disembah oleh orang tuanya dan oleh saudara-saudaranya. Sehingga ketika dia dijual oleh saudaranya menjadi budak di tanah Mesir, mungkin
Dalam hati saudara-saudaranya berpikir bahwa mimpi Yusuf akan sirna, akan punah. Tapi tidak dengan Yusuf, Bapak Ibu. Yusuf melihat bahwa itu semua adalah rangkaian hidupnya, bagaimana Tuhan mengatur dengan indahnya. Bapak Ibu coba bayangkan, dia dijual sebagai budak. Dari anak yang merupakan kesayangan ayahnya, dijual sebagai budak. Tidak itu saja, sesudah dia di rumah Potifar naik pangkat menjadi kepala rumah tangga di Potifar, dia difitnah, dia harus masuk dalam penjara. Di dalam penjara dia seolah-olah dilupakan walaupun dia telah menolong juru minum dan juru roti raja yang sudah dilepaskan. Kemudian apa Bapak Ibu yang terjadi? Dari dalam penjara itu kemudian Tuhan mengangkat dia menjadi pemimpin tangan kanan Raja Firaun pada masa itu. Dan inilah ketika mimpi Yusuf menjadi kenyataan. 13 tahun kemudian, ditambah 7 tahun lagi kemudian, baru dia melihat saudara-saudaranya datang, bahkan ayahnya datang, tunduk menyembah kepada dia sebagai pemimpin Mesir pada waktu itu. 20 tahun kemudian baru mimpinya terjadi. Tapi apakah Yusuf takut? Apakah Yusuf khawatir? Apakah Yusuf mempersalahkan Tuhan ketika musibah demi musibah, masalah demi masalah terjadi dalam hidup dia? Sama sekali tidak Bapak Ibu. Yusuf tidak mempersalahkan Tuhan. Malah dalam bagian firman Tuhan dikatakan bahwa Yusuf percaya bahwa Tuhan yang mengatur hidup dia. Kejadian 45. Yusuf percaya bahwa Allah lah yang mengatur jalan hidup dia walaupun dia harus melewati lembah air mata lebih dahulu. Kejadian 45 ayat 7 dan 8 katakan, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Bapak Ibu lihat, Yusuf mengatakan Allah lah yang telah menyuruh dia pergi lebih dahulu ke tanah Mesir, mendahului saudara-saudaranya. Yusuf katakan bahwa bukan kamu yang menyuruh aku, tapi Tuhan yang mengatur jalan hidup aku, menempatkan aku di sana melalui proses demi proses, melalui lembah air mata lebih dahulu. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sedang dalam lembah kekelaman sekarang, percayalah, pilihlah langkah iman, jangan pilih rasa takut. Jangan pilih rasa khawatir, pilihlah langkah iman. Bukan kekhawatiran dan ketakutan. Karena kita bergantung, kita percaya kepada Allah yang mengatur jalan hidup kita dan yang tidak pernah merancangkan kejahatan dalam hidup anak-anaknya. Contoh ketiga kita angkat dari seorang tokoh yang terkenal yang bernama Musa. Bapak Ibu, Musa memulai hidupnya dengan keajaiban. Sebagai bayi yang diancam untuk dibunuh, dia diselamatkan dengan cara ajaib ketika dia diselamatkan dari tengah-tengah sungai Nil. 40 tahun pertamanya dia mengalami masa emas dalam hidupnya. Bayangin, menjadi putri raja. Di sana dia dipelihara dengan pendidikan yang terbaik, makanan yang terbaik, semua hal, sistem pengamanan yang terbaik. Apapun yang terbaik dalam dunia itu dialami oleh Musa selama 40 tahun. Tapi 40 tahun kemudian dia harus lari, berada dalam pelarian dan menjadi gembala domba di tanah asing yang tidak dikenalnya sama sekali. Pada waktu itu Musa mungkin merasa dia dilupakan, dia bukan apa-apa. Tapi ketika Tuhan memanggil dia untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, 40 tahun kemudian itu merupakan masa di mana Musa tahu bahwa bukan pusat hidup dia adalah dia, tapi Tuhan. Tuhanlah segala-galanya, Tuhanlah yang mengatur jalan hidup dia. Dengan cara apa? Membentuk dia di tanah Mesir selama 40 tahun dengan pendidikan terbaik. Membentuk dia di tanah pelarian, di tempat gembala untuk melatih kesabaran dia dan sebagainya. Kemudian mempersiapkan dia untuk masuk memimpin bangsa Israel dalam perjalanan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir dan dibawa pulang kembali ke tanah perjanjian. Bapak Ibu, Musa percaya bahwa Tuhan mengizinkan kesulitan-kesulitan dalam hidup dia untuk persiapan pekerjaan yang besar. Sama dengan hidup kita orang percaya. Mungkin Bapak Ibu sedang berada dalam lembah kekelaman, sedang berada dalam masalah, sedang merasa Bapak Ibu dilupakan oleh semua orang. Tapi ingat,
Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan sedang membentuk kita di sekolah Tuhan untuk kemudian memakai kita menjadi sesuatu yang sangat besar untuk pekerjaan besarnya Tuhan. Contoh yang berikut yang keempat. Contoh keempat ini diambil dari kitab Daniel dari 3 orang yang punya iman luar biasa. 3 orang muda yang imannya sangat luar biasa. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bapak Ibu, mereka berada dalam masa pemerintahan Raja Nebukadnezar yang memerintahkan mereka untuk menyembah kepada patung emas yang sudah didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Mereka bertiga menolak untuk menyembah kepada patung ini karena mereka katakan, kami tidak akan menyembah Allah lain selain daripada Allah Israel. Kami tidak akan sujud menyembah kepada patung manapun sesuai dengan hukum Taurat. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Mereka tahu kalau mereka menolak untuk tunduk kepada mandatori yang diberikan oleh pemerintah pada waktu itu, mereka akan dibuang ke dalam perapian. Dan memang terjadi, mereka bertiga ditangkap, dibuang ke dalam perapian. Perapiannya itu dipanaskan 7 kali lipat, Bapak Ibu. Sampai orang yang membawa buang mereka masuk ke dalam perapian itu harus mati saking panasnya perapian itu. Tapi mereka tidak pantang menyerah. Dan ketika mereka masuk di sana, terkejutlah Raja Nebukadnezar karena dia melihat ada 3 orang menari dalam perapian dan ada lagi 1 orang yang seperti anak dewa, 4 orang menari dalam perapian. Sehingga dia membawa mereka keluar dan dia terkejut karena apa? Bau kebakaran di rambut mereka, di jubah mereka, tidak ada sedikit pun. Mereka aman, mereka keluar dengan selamat. Sehingga Raja Nebukadnezar dalam Daniel pasal 3 ayat 28 dan 29 memberitahukan, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari suku bangsa, bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Bapak Ibu, ketiga orang ini memilih untuk menyembah Tuhan Allah saja, Tuhan Allah mereka saja, dan menolak untuk tunduk kepada perintah raja. Mereka memilih jalan iman dan bukan rasa takut. Saya percaya kita akan datang satu masa di mana kita harus memilih apakah kita akan tunduk kepada pemerintah yang tidak takut Tuhan ataukah kita akan menyembah kepada Dia saja, beriman kepada Dia saja yang akan menyelamatkan kita. Bapak Ibu lihat dalam Daniel pasal 3 ini, nama Tuhan dipermuliakan oleh Raja Nebukadnezar. Bapak Ibu, ketika kita mengambil jalan iman, maka nama Tuhan akan dipermuliakan. Ketika kita berhadapan dengan raja yang tidak takut Tuhan, kita tidak dapat menyenangkan hati raja dan hati Tuhan. Raja yang tidak takut Tuhan dan hati Tuhan pada saat yang bersamaan. Nggak mungkin Bapak Ibu. Kita harus memilih salah satu. Tapi kalau kita harus memilih, kita tahu kepada siapa kita harus memilih. Pilihlah Tuhan, pilihlah iman kepada Tuhan yang mengatur jalan hidup kita. Tunduklah kepada Dia karena Dia akan melindungi dan memberikan reward kepada kita, kepada orang yang percaya kepadanya. Yang terakhir, yang kelima, 3 orang hamba Tuhan yang dipenjarakan. Bapak Ibu, siapa ketiga orang ini? Mereka tidak melakukan kejahatan apapun. Mereka hanya memberitakan Injil, kabar baik kepada orang pada masa itu. Pada permulaan abad, ketika Tuhan Yesus sudah mati, disalibkan, bangkit, dan naik ke surga. Ketiga orang ini adalah Petrus, Paulus, dan Silas, Bapak Ibu. Bapak Ibu baca Petrus dipenjara dan akan dibunuh oleh Raja Herodes setelah perayaan Paskah. Kisah Para Rasul pasal 12. Bahkan dia dibelenggu, dijaga oleh 16 prajurit sekaligus. Dianggap seperti penjahat atau kriminal besar, Bapak Ibu. Tapi Tuhan membuat keajaiban. Ketika semua jemaat mendoakan keselamatan Petrus, malaikat datang dan melepaskan Petrus dari dalam penjara. Paulus dan Silas, mereka juga dipenjara dan dianggap mengacaukan kota. Padahal kedua hamba Tuhan ini mengusir roh jahat dari perempuan tenung.
Keduanya juga ditaruh di penjara di bagian tengah supaya mereka tidak dapat melepaskan diri. Mereka berdua dipasung, tapi Tuhan mengirimkan gempa bumi yang sangat besar dan melepaskan mereka berdua dari belenggu-belenggu mereka. Kisah Para Rasul pasal 16. Bapak Ibu, ketiga hamba Tuhan ini memilih untuk taat kepada perintah Tuhan, menyampaikan Injil Tuhan, lebih daripada memilih keselamatan mereka, bahkan menolak untuk tunduk terhadap perintah dari pemerintah yang tidak takut Tuhan, walaupun konsekuensinya mereka harus masuk ke dalam penjara. Bagi mereka, mereka lebih memilih untuk menyenangkan hati Tuhan daripada hati raja. Bapak Ibu, ketika iman kita diuji, memilih untuk menyenangkan hati raja, hati pemerintah yang tidak takut Tuhan, ataukah hati Tuhan, sekali lagi kita akan diminta untuk menunjukkan iman kita. Apakah kita mau menyenangkan Tuhan ataukah menyenangkan manusia? Yang pasti kita tidak mungkin dapat menyenangkan Tuhan tanpa iman. Kita juga tidak mungkin menyenangkan hati Tuhan dan hati pemerintah yang tidak takut Tuhan pada saat bersamaan. Itu tidak mungkin sekali lagi. Karena itu Ibrani 11 ayat 6 tadi katakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak Ibu, menutup bagian ini, jujur kadang-kadang saya sendiri pun takut dengan hidup saya. Takut dengan masa depan keluarga saya, masa depan anak-anak saya. Bagaimana jadinya mereka nanti? Akankah mereka bisa berhasil dan jadi orang yang berguna? Akankah mereka bisa berhasil dalam hidup mereka untuk menopang hidup mereka sendiri? Kadang-kadang ada ketakutan terhadap itu. Tapi Tuhan mengingatkan saya, kamu juga dulu takut tentang masa depan kamu. Tapi lihat bagaimana aku memelihara kamu, mencukupkan kebutuhan hidup kamu, dan membuat hidupmu menjadi berguna untuk Tuhan dan untuk sesama. Saya dulu pengen jadi guru, pengen jadi psikolog, pengen jadi misionaris, pengen jadi tukang dekor, pengen jadi penyanyi, segala macam. Tapi Tuhan membawa semua keinginan saya itu kepada satu job yang saya lakukan sekarang. Sebagai seorang pastor saya harus melakukan semuanya. Dan Tuhan menunjukkan, ngapain kamu takut? Ngapain kamu khawatir dengan masa depan anak-anak kamu? Bukankah saya juga memelihara hidup kamu? Ajarkan mereka untuk punya iman. Tetap percaya kepada Tuhan. Dan seperti yang ditulis dalam Amsal 16 ayat 9 tadi. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Bapak Ibu, apapun pergumulan Bapak Ibu sekarang, pilihlah iman. Karena hanya iman kepada Allah yang mengontrol sejarah dunia ini dan sejarah jalan hidup kita. Hanya kepada Dialah kita beriman, karena hanya kepada Dialah kita dapat mengalahkan ketakutan dalam hidup kita, mengalahkan kekhawatiran dalam hidup kita. Mari kita berdoa, mengucap syukur untuk bagian firman Tuhan hari ini. Tuhan, hamba berdoa supaya firman Tuhan hari ini yang menguatkan hamba juga bisa menguatkan hati Bapak Ibu semua. Jika ada di antara Bapak Ibu yang saat ini sedang berada dalam kekhawatiran, ketakutan tentang masa depan hidup mereka, bisnis mereka, pekerjaan mereka, anak-anak mereka, kesehatan mereka, apapun itu, hamba berdoa Tuhan, berikan kami iman. Karena tanpa iman kami tidak mungkin menyenangkan hati Tuhan. Tolonglah kami untuk memikirkan bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah sebagai gembala merancangkan membawa kami ke jurang, tapi selalu membawa kami ke padang rumput yang hijau dan kepada air yang tenang. Tuhan, tolonglah kami untuk melepaskan kekhawatiran kami, ketakutan kami ke dalam tangan Allah yang mengontrol dan mengatur tidak saja jalan hidup dunia ini, sejarah dunia ini, tapi mengatur dan mengontrol jalan hidup kami masing-masing sebagai orang percaya. Tolong kami untuk menyerahkan ketakutan kami, menaruh ketakutan kami, kekhawatiran kami ke bawah kaki salib-Mu yang akan mengatur semua dengan indah, tepat pada waktu Tuhan sendiri. Jika kami sedang dalam pergumulan, dalam masalah, dalam badai, tolonglah kami untuk belajar bahwa mungkin kami sedang melewati sekolah Tuhan untuk masuk dalam pelayanan yang besar yang Tuhan percayakan di kemudian hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya berdoa supaya kita diberkati melalui ibadah hari ini, bahkan melalui firman Tuhan yang baru saja saya sampaikan. Kita percaya bahwa God is in control, khususnya mengatur jalan hidup kita orang yang percaya kepadanya.
Sebelum menutup kebaktian kita dalam doa, selamat ulang tahun untuk Vene tanggal 14 Oktober. Tuhan memberkati Vene, dan selamat ulang tahun untuk Bu Deborah Siregar tanggal 17 Oktober, tepat hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk ibadah kami hari ini, dan kami berdoa supaya Tuhan memberkati, melindungi, menyertai kami semua sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. God sent his son. They call